Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qatful Jana Al-Mustatab Syarhu Aqidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang dikarang atau disusun oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Langsung saja kita lanjutkan pada halaman 19. Halaman 19 ini masih berkaitan dengan makna Al-Firqatun Najiyah dan yang berkaitan dengan hadis Firqatun Najiyah. Hadis tentang kelompok yang selamat di tengah-tengah 72 kelompok yang binasa, yang sesat dan menyesatkan. Syekh Zaid Al-Madkhali menyampaikan pada kesempatan yang lalu terakhir pembahasan tentang apa itu al-jamaah yang Rasul sabdakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, dan sebagainya. Ketika Rasul mengatakan umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok, 72 di neraka, 1 yang di surga, yaitu kata Rasul al-jamaah. Kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menyampaikan apa makna al-jamaah, yaitu mereka-mereka yang berpegang teguh dengan akidah Rasul dan akidah para sahabat Rasul SAW, khususnya tentang pemimpin kaum muslimin. Beliau sangat menekankan pembahasan ini karena memang di antara makna al-jamaah yaitu jamaatul muslimin. Banyak dalam hadis-hadis yang sahih Muslim dan yang lainnya, Rasul mengatakan man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa memisahkan diri dari barisan pemimpin kaum muslimin lalu dia mati dalam keadaan jahiliyah, menanggung dosa besar. Rasul juga pernah bersabda, ilzam jama'atal muslimin wa imamahum. Pegang erat jamaah kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin. Jadi ini yang ditekankan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Di antara ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, mereka-mereka yang lurus akidahnya, terutama yang berkaitan dengan pemimpin
kaum muslimin. Yang sudah sering kita sampaikan, yaitu dengan membaiatnya, meyakini dia pemimpin kita, kemudian menghormatinya, tidak boleh menghina ataupun mencaci makinya, kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, kemudian bersabar kalau melihat yang tidak disukai dari pemimpin atau dari kezalimannya. Kemudian yang keenam, menasihati pemimpin kaum muslimin dengan rahasia dan dengan ucapan yang sopan lemah lembut. Kemudian yang ketujuh, mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan. Yang kedelapan, tidak boleh mengkudeta, memberontak kepada pemimpin muslim. Kemudian yang kesembilan, melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin, seperti berjihad, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha di belakang pemimpin kaum muslimin. Dan itu yang dicantumkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab akidah mereka, seperti yang sudah kita lalui dari ucapan atau akidah Sufyan Ats-Tsauri, akidah Imam Al-Bukhari, dan yang lainnya. Pada halaman 19, kata Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, fa'alal muslimin umuman wa ala tullabil ilmi fi ayyi makanin wa fi ayyi zamanin khususan an ya'u anna liulati umuril muslimin fil buldanihim fadlan ba'da fadillahi alaihim. Wajib bagi kaum muslimin secara umum dan lebih khusus bagi para penuntut ilmu agama, bagi para da'i, bagi para ustadz, apalagi yang mengaku salafi, yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, untuk mereka memahami bahwasanya pemimpin kaum muslimin itu memiliki jasa ba'dallahi azza wa jalla, yaitu utama di negeri mereka. Kalaupun ada kekurangan, ingat mereka memiliki banyak keutamaan-keutamaan, memiliki banyak jasa-jasa. Wa annahum ni'matun minallah, dan bahwasanya bagi para penuntut ilmu agama, para da'i atau kaum muslimin secara umum, untuk mereka mengetahui, memahami pemimpin kaum muslimin adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa biduni wujudihim la tantadiru ilal fawda. Kalau tanpa pemimpin kaum muslimin, maka yang terjadi adalah kekacauan. Maka sungguh benar ucapan para ulama terdahulu, situna sana ma'al imami dhalim khairun min lailatin bila imamin. Kata para ulama, 60 tahun situna sana, 60 tahun ma'al imami dhalim, bersama pemimpin yang dhalim, itu masih lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Pasti kekacauannya, pasti kerusakannya lebih besar. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, ulama salaf, sangat menegaskan pembahasan yang satu ini. Jangan diremehkan. Ya. Kemudian kata Syekh, kamala tantadir illa hadkal a'rad wa safkad dima wa nahbal amwal. Kalau tidak ada pemimpin, maka bisa terjadi pelecehan terhadap kehormatan, penumpahan darah, perampasan harta. Wa man raja'a ila tarikh arafa dzalik. Barang siapa yang melihat kepada sejarah, dia akan mengetahui hal tersebut. Atau kalau kaum muslimin salah memahami akidah yang satu ini, fatal akibatnya. Coba lihat beberapa negara Timur Tengah sana, ketika tidak bisa memahami pemahaman salaf tentang pemimpin kaum muslimin, mereka salah mempraktekkan, na'udzubillah min dzalik, kekacauan. Ya. Maka sekali lagi, ini akidah Ahlussunnah yang wajib dipegang erat oleh setiap muslim dan muslimah. Wa man raja ila tarikh arafa dzalik fi jaziratil Arab wa fi ghairiha. Barang siapa yang melihat sejarah, terutama di negeri Arab dan selainnya, akan mengetahui
kenyataan yang pahit tersebut. Sekali lagi, sungguh benar ucapan ulama terdahulu, situna sana ma'al imamid dhalim khairun min lailatin bila imam. 60 tahun 60 tahun dengan pemimpin zalim itu masih lebih baik daripada semalam tanpa pemimpin. Idzan fal jama'atu humul ladzina yajtami'una aidan 'alal wali al muslim wa yu'inunahu 'alal khairi. Maka kesimpulannya, apa makna al-jamaah yang dimaksudkan dalam hadis perpecahan umat atau hadis firqatun najiyah? Yaitu mereka-mereka yang bersatu di bawah kepemimpinan waliul muslim, pemimpin muslim, entah raja, entah presiden. Ini sekali lagi al-jamaah, al-firqatun najiyah. Maka hati-hati, penyimpangan dalam masalah ini bisa mengeluarkan pelakunya dari al-firqatun najiyah. Karena para ulama juga mengatakan perpecahan yang Rasul maksud dalam hadis iftirakul ummah itu perpecahan dalam masalah al-aqidah. Yang bisa mengeluarkan orang dari ahlu sunnah, al-firqatun najiyah, itu kalau menyimpang dalam masalah akidah, usuluddin, usulus sunnah. Ya. Dan di antara usulus sunnah yaitu bersikap yang benar terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, ringkasannya ada 9 sikap al-sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Al-jamaah adalah mereka-mereka yang bersatu di bawah pemimpin kaum muslimin. Dan dari sini kita tahu bedanya al-jamaah yang merupakan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, dengan al-firqah al-halikah, kelompok yang binasa. Karena banyak kelompok-kelompok sesat yang mengaku sebagai al-jamaah. Ya, seperti kelompok teroris misalnya, mereka mengaku menamakan diri mereka dengan al-jamaah al-islamiyah. Ya. Maka hati-hati. Al-jamaah yang dimaksud dalam hadis firqatun najiyah yaitu yang mereka sesuai dengan ajaran Rasul, lurus akidahnya, sesuai dengan akidah Rasul, akidah para sahabat, terutama tentang pemimpin kaum muslimin. Al-jamaah, mereka yang bersatu di bawah pemimpin kaum muslimin, wa yu'inunahu 'alal khair, membantu mereka dalam kebaikan. Di sini menunjukkan bukan terlarang orang itu dekat dengan pemimpin kaum muslimin selama tujuannya untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Makanya dibahas oleh para ulama tentang hukum dekat dengan pemimpin. Selama memang itu untuk kebaikan, maka itu sesuatu yang disyariatkan. Ya. Seperti misalnya ulama di kerajaan Saudi Arabia. Mereka dekat dengan pemimpin kaum muslimin untuk menasihati mereka, untuk membantu mereka dalam kebaikan, bukan untuk menjilat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba kami, kata Allah, adalah para ahli ulama. Mereka dekat untuk menasehati, mereka dekat untuk membantu dalam kebaikan. Wa yu'inunahu 'alal khair wa yad'una lahu sirran wa 'alanan, dan mendoakan mereka ya, dengan kebaikan secara rahasia ataupun secara terang-terangan. Wa yad'una lahu sirran wa 'alanan. Ini ciri Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Imam Barbahari mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Jika engkau mendoakan atau engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia adalah pengikut sunnah insyaallah. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu ucapan Imam Ahmad Fudail bin Iyad yang mengatakan, lau kana li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan. Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan kepada pemimpin kaum muslimin. Wa idza waqa'a fil akhta wala bud an yaqa.
Ini peringatan penting dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, apabila pemimpin itu terjatuh ke dalam kesalahan, dan itu pasti, ya, pemimpin kaum muslimin bukan malaikat, mereka manusia yang kata Rasul kullu bani Adam khata, setiap bani Adam pasti berbuat kesalahan. Ini harus kita pahami. Kalau terjadi kesalahan, kezaliman dari pemimpin kaum muslimin, apa sikap Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya? Kata beliau, wa idza waqa'a fil akhta' wala bud an yaqa. Kalau pemimpin jatuh ke dalam kesalahan, kekeliruan, kezaliman, dan itu pasti terjadi, fa ulul ilmi ar-rasikhun fihi yatawajjahun bin nasaih. Ya, kata Syekh Zaid Al-Madkhali, maka para ulama yang ar-rasikhun, yang kokoh keilmuannya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yatawajjahuna bin nasaih lahu bil uslub alladhi yanfa wa yujdi. Mereka lah yang berhak menasehati pemimpin kaum muslimin dengan cara yang bermanfaat, dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Bukan sekedar bermodal semangat. Ini yang banyak tidak dipahami. Menasihati pemimpin ada aturan khusus, tidak sama dengan yang lainnya. Ya, maka salah kalau ada yang memakai hadis secara umum, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Ini hadis secara umum. Tapi untuk pemimpin kaum muslimin ada hadis khususnya. Ya, maka Ahlussunnah membawa yang umum kepada yang khusus, yaitu sabda Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya Sunnah dari sahabat Iyad bin Ghanim radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan di hadapan umum, jangan di medsos, di dunia maya, jangan di pinggir-pinggir jalan, jangan di mimbar-mimbar bebas. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wulad wa dzikru uyubihim alal manabir. Bukan termasuk manhaj salaf mengkritik, menyampaikan aib pemimpin kaum muslimin di mimbar-mimbar bebas. Maka yang mengaku Ahlussunnah, yang mengaku dai salafi, tapi masih mengkritik pemimpin di hadapan umum, di medsos, maka koreksi dirinya, apakah betul-betul dia salafi sejati atau sebaliknya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini yang kita perlu luruskan. Ya. Karena di akhir-akhir ini banyak kita dapati mereka yang mengaku Ahlussunnah as-salafiyun, namun dalam bab ini banyak yang menyerupai orang-orang harokiyun. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ini minal musallamat. Ya, seperti pada kajian terakhir bersama Syekh Al-Allamah Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, ya, kajian Zoom waktu itu, beliau menegaskan, ini masalah yang sudah paten sudah. Ini masalah yang sudah terang benderang. Ya. Cuma sebagaimana kata seorang penyair, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinna takhfa 'alal umyani. Kebenaran itu seperti matahari di siang bolong yang terang benderang. Namun matahari itu tersembunyi bagi orang-orang yang buta. Na'udzubillahi min dzalik. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal al-qulub allati fi sudur. Allah mengatakan bukan mata kepala yang buta, namun mata hati yang buta. Na'udzubillahi min dzalik. Maka perlu untuk terus disampaikan pembahasan ini sebagaimana juga yang dilakukan oleh para ahli ulama. Maka kalau ada pemimpin yang jatuh dalam kekeliruan, para ulama yang menasihati, yang berhak menasihati mereka.
dengan cara yang benar, dengan cara yang bermanfaat, yaitu dengan menasihatinya langsung, dengan mendatanginya langsung, dan dengan ucapan yang lemah lembut, tidak ucapan yang kasar, tidak menuduhnya panen dosa, tidak menuduhnya ya, dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Kata para ulama, lihat kisah Nabi Musa dan Harun dengan Fir'aun. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Ketika melihat Fir'aun telah melampaui batas, Allah mengatakan kepada Musa dan Harun alaihi wassalam, idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Kata Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi langsung Fir'aun untuk menasihati Fir'aun. Ini syariat yang juga ditegaskan dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya untuk syariat Nabi Musa saja di sini, namun juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW pada hadis tadi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim. Mendatangi langsung pemimpin kaum muslimin, menasihati empat mata. Fala yubdi alaniyatan walakin yakhud biyadi. Kata Rasul, ambil kedua tangannya, berduaan dengannya. Ya. Fala yubdi alaniyatan walakin yakhud biyadi. Fayakhlu abi. Ambil tangannya, berduaan dengan pemimpin. Ini yang juga Allah tegaskan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kemudian apa? Kata Allah setelahnya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Dan ucapkan, nasihati Fir'aun dengan ucapan yang layyinan, yang lemah lembut. Ini perintah Allah untuk menasihati pemimpin dengan cara langsung dan dengan ucapan yang lemah lembut, bukan dengan caci maki, bukan dengan dinyinyir-nyinyiri. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang harus betul-betul dipahami. Padahal Fir'aun, pemimpin yang sangat kafir, yang mengklaim dirinya memiliki hak rububiyah, ana rabbukumul a'la. Meskipun demikian, Allah perintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk mendatanginya langsung, menasihatinya langsung dengan ucapan yang lemah lembut. Kata para ulama, ini kalau pemimpin yang kafir seperti itu diperlakukan oleh Nabi Musa, Nabi Harun, apalagi pemimpin yang masih muslim, lebih utama lagi. Bukan dicaci maki di medsos, bukan dinasihati di pinggir jalan. Naudzubillahi min dzalik. Kata beliau, la bil asalib al munafira wal musira lil ghadab. Bukan dengan cara-cara provokasi, bukan cara-cara yang membuat kemurkaan rakyat terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini adalah ajarannya Abdullah bin Sabah kalau memprovokasi massa melawan pemimpin kaum muslimin. Ya. Makanya kata para ulama, mencaci maki pemimpin kaum muslimin itu adalah bid'ah as-sabaiyah, bid'ahnya Abdullah bin Sabah. Dan para sahabat sangat melarang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, nahana kubarauna min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasul SAW yang senior melarang kami dengan ucapan mereka, la tasubbu umara'akum wa la taghushuhum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Jangan kalian berbuat curang kepada mereka. Wala tubghilum, jangan membenci mereka. Wattaqullah fa innal amra qarib, bertakwalah kepada Allah karena perkara itu sudah dekat. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu ala wali amri. Sesungguhnya kemunafikan pertama kali pada diri seorang hamba yaitu kalau dia mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, na'am yansahun wa yubayyinun lahu sabilal huda. Kewajiban para ulama tersebut menasihati, menjelaskan kepada pemimpin jalan petunjuk,
Fama amila bihi fadzalika fadlullahi saqahullahu lahu ala aidi saffatil bashar fil ardi. Kalau diamalkan, maka itu sekali lagi kembali kepada taufik, hidayah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala lewat nasihat para ulama tersebut, manusia yang termulia, ya. Wahum a'immatul ilmi syar'i, yaitu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan warasatul anbiya, yang mewarisi ilmunya Nabi, mewarisi akidahnya Nabi. Di antaranya tadi, mewarisi sunnahnya Nabi, menasihati pemimpin dengan lemah lembut, dengan rahasia. Alladzina ya'rifun kaifa yuballighuna an-nasihah. Ulama-ulama itulah yang mereka paham bagaimana menasihati pemimpin yang benar. Wa ma lam ya'mal bihi wa huwa fi dairatil Islam sakatu an mathalibihi wa lam yanshuru uyubahu. Kalau seandainya sudah dinasihati tapi tetap tidak diamalkan nasihat tersebut dan pemimpin masih dalam kategori muslim di lingkaran Islam, mereka para ulama sakatu. Mereka tidak keluar-keluar di luar. Mereka tidak mencaci maki, mengkritiknya di hadapan maka mereka diam, ya. Walam yansyur uyubahu, dan tidak menyebarluaskan aib pemimpin kaum muslim. Ini a'immatu ahli sunnah wal jamaah. Demikian sikap mereka. Bukan berarti kalau mereka diam tidak keluar-keluar, mereka menyetujui, tidak. Tidak semua orang yang diam dari kemungkaran, kezaliman pemimpin berarti menyetujui, tidak. Ya. Itu orang yang su'udzon, itu orang yang gagal paham. Karena Rasul sendiri telah bersabda dalam Sahih Muslim, tatakunu umara ta'rifuna wa tunkirun. Kalian akan menjumpai pemimpin-pemimpin yang kalian mengetahuinya, kalian akan mengingkarinya. Faman arafa faqad bari wa man ankara faqad salim walakin man radiya wa taba'. Kata Rasul SAW, barang siapa yang mengetahui kedolimannya dan mengingkari dalam hatinya, maka dia telah lepas dari dosa. Demikian pula yang mengingkari dengan hatinya, dia akan selamat dari dosa. Yang berdosa, kata Rasul, walakin man radiya wa taba'. Yang berdosa itu kalau yang ridho, yang menyetujui dan mengikuti kedolimannya, kesalahannya, itu yang berdosa. Ya, jadi kalau ulama, mereka tidak menyebut aib pemimpin kaum muslimin di hadapan umum. Kalau mereka tidak mengkritik pemimpin di hadapan umum, bukan berarti mereka menyetujui, bukan berarti mereka berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Justru yang berdosa itu yang mengkritik mereka di hadapan umum, karena menyelisihi ajaran Rasul, menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang harus betul-betul dipahami. Kemudian kata beliau, wa innama at-tariq as-sahih an-nasihatu lahu ala sabil khusus wa ala sabili sitr. Metode yang benar dalam menasihati pemimpin yaitu langsung menghadap kepadanya, wa ala sabili sitr, dan menutupi aib pemimpin kaum muslim. Ya. Kalau ada syubhat, ya, sebagian orang membawakan riwayat bahwasanya ada juru salaf menasihati pemimpin di hadapan umum. Berarti Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata para ulama, itu langsung di hadapan pemimpin kaum muslimin, tidak bertentangan dengan sabda Rasul tadi. Ya. Beda dengan mereka yang mengkritik di medsos dan sebagainya. Namun itulah orang-orang yang meninggalkan yang muhkamat, mencari yang mutasyabihat. Ya. Bahwasanya nas Rasul sudah jelas tadi. Barang siapa man arada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyat. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya di hadapan umum, atau barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya jangan di hadapan umum. Nasnya jelas. Ya. Coba karena sudah akidah sesat menguasai hawa nafsu mereka, maka mereka mencari-cari yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat. Ya. Kalaupun kita katakan
Abu Sa'id Al-Khudri membolehkan menasihati di hadapan umum, kita katakan khairal hadi hadi Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk kata Rasul petunjuk Nabi Muhammad. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah, di atas sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di luar sana banyak asyubuhat. Ya, ataupun ada yang membawakan hadis afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanil jair. Semulia-mulia jihad adalah mengucapkan ucapan yang hak di hadapan pemimpin. Inda sultanil jair, atau di samping pemimpin yang zalim. Dan ini nggak bertentangan sebetulnya dengan hadis tadi. Ya, coba dipahami lagi hadis tersebut. Semulia-mulia jihad mengucapkan ucapan yang hak indah, di samping pemimpin. Ya, bukan di pinggir jalan, bukan di hadapan medsos, namun di samping pemimpin kaum muslimin. Ya. Li'anna ulatal muslimin laisu ka'awamin nas. Ya, kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, karena pemimpin kaum muslimin bukan seperti orang-orang awam atau keumuman manusia. Mereka punya kekhususan dalam syariat Islam. Ya. Cara menasihati mereka beda dengan menasihati yang lainnya. Ada orang-orang yang suka menggembar-gemborkan, harus kita dakwah lemah lembut, harus kita berakhlak mulia. Tapi mencaci maki pemimpin di hadapan umum, keras kasar kepada pemimpin kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik, mana itu akhlak terhadap pemimpin kaum muslimin? Ya. Fasahibul ilmi wal hikmah huwa alladhi yada'ul asya' fi mawadi'iha. Para ulama atau orang yang betul-betul memiliki ilmu dan hikmah, yaitu yang bisa meletakkan suatu pada tempatnya. Menasihati pemimpin bukan seperti menasihati orang biasa. Ya. Ini namanya sahibul ilmi, sahibu al-hikmah, meletakkan suatu pada tempatnya. Ada sebagian dai-dai yang mengaku ahli sunnah, tapi keras kepada pemimpin, bahkan kasar kepada pemimpin, lemah lembut kepada ahli al-bidah. Ini terbalik. Ya. Kalau kita lihat sejarah ulama as-salaf, sejarah imam-imam ahli sunnah wal jamaah, mereka kaum muslimin, namun mereka keras tegas kepada ahlu al-bidah. Maka jangan dibolak-balik. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali, hadhil jama'atu laisu kal khawarij alladzina yukafiruna bil ma'asi walladzina yarawna musawalatal hukam wa yuhasibunahum alal akhta' alanan. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, al-jamaah yang dimaksudkan Rasul yaitu al-firqatun najiyah al-sunnah wal jamaah, mereka bukan seperti kelompok al-khawarij yang mereka di antara ciri mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, pelaku kemaksiatan, dan mereka senantiasa menentang pemimpin, membangkang pemimpin kaum muslimin, mencaci maki mereka dan menyebarkan aib kesalahan-kesalahan mereka. Naudzubillah min dzalik. Kita katakan pemimpin tidak masuk dari kesalahan. Tapi kalau ada kesalahan yang muncul dari mereka, maka Islam sudah mengajarkan bagaimana cara menyikapinya. Sunnah Rasul telah menjelaskan dengan terang benderang bagaimana sikap kalau melihat pemimpin itu berbuat yang tidak kita sukai atau berbuat kezaliman. Yaitu tadi yang kita sampaikan di antara 9 poin sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin: bersabar. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, falyasbir, hendaklah bersabar. Ya. Syekh Khalid Al-Ambari hafizallahu ta'ala pernah menyampaikan pembahasan ini, yaitu dengan mengatakan banyak orang yang memahami sabar itu ada 3. Sabar menghadapi musibah,
sabar meninggalkan maksiat, dan sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kata beliau, ada satu yang terlupakan sebetulnya, yaitu sabar ketika menghadapi pemimpin yang zalim. Ini yang jarang dipahami. Ya. Inginnya langsung bereaksi, inginnya langsung mencaci maki, mengkritik di hadapan umum. Na'udzubillah min dzalik. Pada Rasul jelas-jelas mengatakan, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia sukai, maka bersabarlah. Sekali lagi, ini adalah sunnahnya Rasul. Ya, kita menyampaikan ini semuanya dalam rangka menyampaikan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sangat disayangkan, banyak di antara kaum muslimin tidak memahami akidah ahli sunnah seperti ini. Padahal akidah yang menyimpang dari ini itu adalah akidahnya kelompok Al-Khawarij yang senantiasa membangkang kepada pemimpin kaum muslimin. Bal wa yukafirunahum bil ma'asi kama aslaftu. Bahkan mengkafirkan pemimpin kaum muslimin hanya gara-gara kemaksiatan. Atau mereka menvonis pemimpin muslim dengan tuduhan tidak berhukum dengan hukum al-Islam. Jangankan pemimpin sekarang, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-Khalifah Rasid, menantunya Rasul, ya, sepupunya Rasul, ahlu baitnya Rasul, yang pasti masuk surga. Ya. Itu pun mereka kelompok Khawarij kafirkan. Ya. Bahkan Abdurrahman bin Muljam, salah satu pengikut kelompok Khawarij, membunuh Ali bin Abi Thalib dengan tuduhan Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Ketika Abdurrahman bin Muljam mau menyabetkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib, dikala Ali bin Abi Thalib mau salat subuh, ya, Abdurrahman bin Muljam mengatakan, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Alias karena dituduh Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Lalu setelah itu Abdurrahman bin Muljam membawakan ayat, wa minan nasi man yashinaf sabatiga amardotillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Ini jihadnya adalah Khawarij, membunuh pemimpin kaum muslimin, membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Na'udzubillah min dzalik. Wa yatrukun al-umur al-muhimmah allati ala ra'siha tauhidullah. Mereka kelompok Khawarij ciri-cirinya tadi mengkafirkan pelaku dosa besar, pelaku maksiat, dan mereka suka membangkang kepada pemimpin kaum muslimin, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Dan mereka meninggalkan yang paling utama dari agama ini, yaitu at-tauhid. Yang mereka bahas berkaitan dengan tadi, bagaimana mencaci maki pemimpin kaum muslim, mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Sedangkan intisari, prioritas dakwah para nabi, dakwah kepada tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Inilah bedanya dakwah al-sunnah, al-salafiyah, al-firqah najiyah dengan dakwah harakah atau dakwah kelompok Khawarij. Kalau dakwah al-sunnah yang paling penting tauhid al-uluhiyah. Kalau kelompok harakah Khawarij, tauhid al-hakimiyah, sesuai dengan karangan-karangan mereka sendiri, tauhid hakimiyah, yaitu tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Yang tidak berhukum dan hukum Allah, mereka vonis kafir, murtad, dan seterusnya. Adapun tauhid yang didengungkan oleh Ahlussunnah, tauhid uluhiyah, yaitu ubudullah wala tusyriku bisyai'a, beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Walaqad ba'atsna fi kulli ummat rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang dakwanya an ibudullah, sembahlah Allah saja, tinggalkanlah at-taghut, yaitu setiap sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yatrukun al-umur al-muhimma allati ala rasiha tauhidullah tabaraka wa ta'ala fi uluhiyati wa asma'i wa sifati wa fi rububiyyati wa fi af'alihi.
Faman manahahullahu ilman wa akhadal ilma ala asyakhihi tajid anna lahu uslubahu al-khas al-mutamayyiz fi amri wa nahyihi wa nasihati wa da'wati wa manhaji jihadihi wa fi ta'amuli ma'an nas wifqan nusus syar'iyyah bi ma'aniha as-sahihah al-mardiyah. Ya, adapun orang-orang yang telah Allah anugerahi ilmu, ya, dan Allah berikan guru-guru yang terbaik kepadanya dari ahli sunnah wal jamaah, maka engkau akan mendapatinya memiliki ciri khas, ya, dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkarnya, nasihatnya, dakwanya, manhaj jihadnya, dan bagaimana bermuamalah dengan manusia sesuai dengan nas-nas syar'i dan sesuai dengan tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya al-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-sahabah. Dan ini butuh guru yang akidahnya lurus, butuh guru yang betul-betul manhajnya selamat. Makanya para ulama salaf sangat memperingatkan kita semuanya hati-hati dalam mencari ilmu agama. Jangan sembarangan mencari guru agama. Cari yang akidahnya sahihah, cari yang manhajnya selamat, cari yang betul-betul ala ilmin. Ya, sebagaimana kata Muhammad bin Sirin, inna hadal ilma dinun fanduru aman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka selektiflah, perhatikanlah dari mana engkau mengambil ilmu agama ini. Itu at-tafsir al-awwal, penafsiran pertama tentang arti al-jamaah yang Rasul sabdakan dalam hadis perpecahan umat. Ya, saya ulangi lagi, Rasul SAW bersabda, tataftariku hadil ummah ala salasin wa sabina firqah. Umat Islam terpecah belah menjadi 73 kelompok. Ya. Kemudian istatani wa sab'una finnar, 72 di neraka, wa wahidatun fil jannah, 1 di surga. Kemudian Rasul mengatakan wahyal jamaah, yang di surga itu yang selama itu adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah? Itu tadi yang mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Rasul dalam masalah akidah khususnya, terutama tentang masalah pemimpin kaum muslimin. Ya. Kemudian kata Syekh Zaid al-Madakhali, at-tafsirus tsani li ta'ifah an-najiyah al-mansurah huwa ma fassaraha an-nabi sallallahu bihi. Tafsir yang kedua tentang al-jamaah. Jadi ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Roja dan pendengar Roja rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang masalah iftirakul ummah, dan salah satu ulama yang menulis tentang hal ini yaitu Al-Imam As-San'ani, dalam kitab beliau Hadis Iftirakil Ummah, buku ini khusus tentang masalah pembahasan hadis perpecahan umat. Kata beliau, banyak riwayat-riwayat tentang hadis tersebut. Ya. Ada riwayat yang umum, ya. Kemudian ada yang khusus, ada yang lebih khusus lagi. Ya. Ada riwayat yang mencukupkan dengan mengatakan umat terpecah menjadi 73, seperti dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian riwayat yang lain, entah dari Muawiyah atau yang lainnya radhiyallahu anhu, ditambahkan di situ kata-kata yang kita sampaikan tadi, 72 di neraka, 1 di surga, yaitu al-jamaah. Itu riwayat Muawiyah dan sebagainya. Kemudian riwayat yang ketiga yang lebih khusus lagi, ketika Rasul mengatakan 73 atau 72 di neraka, 1 yang selamat, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, atau man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Ini penafsiran yang kedua kata Syekh. Jadi al-jamaah itu penafsirannya sudah jelas tadi, yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Dan riwayat-riwayat ini tidak saling bertentangan. Ya. Ada yang mengatakan al-jamaah, ada yang tafsirkan apa itu makna al-jamaah, yaitu man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Meskipun ada riwayat-riwayat yang tidak sahih, tapi secara
umum, ya, ketika riwayat-riwayat itu dikumpulkan maka saling menguatkan, maka derajat hadisnya kata para ulama seperti kata Syekh Albani dan juga bahkan Imam Tirmidzi naik derajatnya kepada hadis al-hasan. Kata Syekh Zaid al-Madkhali di sini, huwa ma fassaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihi fil athar ats-tsani alladhi fi sanadi dha'fun. Penafsiran yang kedua tentang Taifah An-Najiyah, kelompok yang selamat Al-Mansurah, yaitu yang ditafsirkan Rasulullah SAW dalam riwayat yang kedua, meskipun di dalamnya ada kelemahan dalam sanadnya, walakin yashhad lahu al-hadis as-sabiq, namun dikuatkan oleh hadis yang sebelumnya, yaitu penafsiran Rasul, apa itu al-jamaah, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabat. Maka sekali lagi kalau kita simpulkan, ya, bahwasanya makna al-jamaah adalah yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul, terutama dalam masalah akidah, khususnya dalam pembahasan menyikapi pemimpin kaum muslimin. Jadi dua penafsiran ini tidak saling bertentangan, ya. Makanya sebagian orang ketika tidak bisa mengkompromikan riwayat-riwayat tadi tentang hadis perpecahan umat, mereka langsung menvonis hadisnya tidak sahih. Ya, ada istilahnya suara-suara miring di luar sana yang melemahkan atau menganggap hadis perpecahan umat itu tidak sahih. Ya. Itu diantaranya karena sebabnya tidak memahami bagaimana cara mengkompromikan hadis-hadis tersebut. Ya. Meskipun tidak kita ingkari ada sebagai riwayat itu yang tidak sahih, tapi karena banyaknya penguat-penguat kata para ulama, maka naik derajatnya menjadi hadis yang sahih. Kalau kita mau bacakan di sini ada ucapan Asy-Syaikh Al-Hafidz Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwazi, Syarah Sunan At-Tirmidzi, pada hadis tentang perpecahan umat, ya, kita bacakan hadisnya. La ya'tiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li. Ini bahwasanya akan menimpa umatku apa yang telah menimpa Bani Israel, sedikit demi sedikit. Hatta in kana minhum man ata umau alaniyah lakana fi ummati man yasna dzalik. Kalau di antara Bani Israel ada yang naudzubillah min dzalik berbuat kekejian kepada ibunya, maka ada di antara umatku yang berbuat demikian. Wa inna Bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sabina millah. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian Rasul mengatakan wa taftariqu ummati ala salasin wa sabina millah. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa millatan wahidah, kecuali satu kelompok. Qalu wa man ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang selama itu wahai Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi, aku dan para sahabatku, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kata Imam At-Tirmidzi, qala Abu Isa, hadza hadisun hasanun gharibun mufassar. Hadis ini hasan gharib. Ya. Kata Syekh Mubarakfuri, ya, hadis ini fi sanadihi Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi. Riwayat ini yang ada kata-kata ma'ana ali wa ashabi, itu dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi, wa huwa dhaif. Dia itu lemah. Fatahsinu Tirmidzi lahu li'tidadihi fi ahaditsil bab. Namun Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini karena ada penguatnya dari hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan bab ini. Ya, sekali lagi, hadis tersebut derajatnya hasan, artinya boleh dijadikan sebagai hujjah. Ya, saya ulangi lagi karena di luar sana banyak yang mengkritik hadis ini, kemudian bahkan membalikkannya, ya, mengatakan yang benar itu semuanya masuk surga kecuali satu yang di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi tidak benar. Yang benar 73, ya, itu kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. 72 diancam masuk neraka, satu yang dijamin masuk surga. Meskipun kata para ulama,
72 masuk neraka bukan berarti pasti mereka kekal. Ya. Namun ini ancaman. Kalau mereka menyimpang dari akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul, ancamannya adalah an-nar. Kullu bid'atin dolal wa kullu dolalatin finnar. Na'udzubillahi min dalik. Wa huwa min haitsul makna sahih. Ya. Secara makna hadis tadi sahih. Al-jamaah adalah yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul. Wa min haitsu sanad yashhad lahu ma qablahu. Secara periwayatan ada penguat sebelumnya atau dalam bab ini. Fala takunul jamaah ala haqqin kamilin salimin illa idza kanat ala misli ma kana alin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Maka al-jamaah itu yang di atas kebenaran, ya, yang betul-betul mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma baqiyatul firaq min hadil ummah, adapun selebihnya dari kelompok-kelompok sempalan umat ini, wa adaduha isnatan wa sab'una firqah fahiya halika finnar. Adapun 72 itu adalah kelompok yang binasa yang diancam masuk neraka. Ya. Ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapan kita. Ya, meskipun kita sampaikan di sini minhum man huwa khalidun fiha abada wa minhum man yakunu fiha ila amad. Yang masuk neraka di situ ada dua kelompok, ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Ya, yaitu kelompok-kelompok yang kebid'ahannya sampai mengeluarkannya dari Islam. Ya. Seperti akidah Syiah Rafidah, naudzubillah min dzalik. Ya. Akidah yang mengatakan Allah tidak tahu sampai terjadinya sesuatu itu. Ini yang disebut dengan akidatul bada, ini kufur akbar. Atau akidah yang mengatakan Al-Quran sudah tidak orsinil lagi, naudzubillah min dzalik. Jadi tambah-tambah, dikurang-kurangi misalnya. Ini akidah kufur akbar. Sekali lagi, hadis tentang iftirakul ummah ini hadisnya bisa dijadikan hujjah, ya, tidak lemah. Kemudian kata beliau, minhum man yakunu fiha ila amad kama aradallahu wa qaddara wa wahidatun fiha firqatun naji al-sunnah wal jamaah alati ala manhaj Rasul al-Karim alaihi salatu wassalam wa ashabul kiram kama sabaka bayanuhu. Jadi sekali lagi, umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok. 72 itu yang sesat, yang dikatakan al-firqah halika, kelompok yang binasa. Satu yang selamat, yaitu al-jamaah, yaitu yang mengikut Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kelompok yang diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang beliau tegaskan dalam kitab ini. Jadi ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah setelahnya akan disampaikan tentang akidah Asy-Syaikh secara terperinci. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini. Dan ikhwata Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dari hamba Allah, Ustadz, apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Secara umum, ulil amri, yaitu mereka-mereka yang di atas agama Islam, di atas al-iman. Ya, ulil amri, makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minhum. Wa ulil amri minkum.
Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Di situ kata para ulama, yang kita sampaikan tadi berkaitan dengan akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin, yang penting pemimpin itu muslim dan pemimpin itu ya tadi memiliki al-amr, kekuasaan. Itu yang namanya ulil amri. Ya. Banyak yang salah paham tentang ulil amri. Ada yang mengatakan ulil amri itu harus bentuknya khalifah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dalam artian ini lebay, berlebihan. Atau yang mengatakan harus dia itu soleh. Ya, kita katakan tidak. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sayakunu ba'di umara yastanuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang berarti setan dalam jasad manusia. Hudzaifah bertanya, "Fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana sikapku ya Rasulullah kalau mendapati pemimpin yang seperti itu, yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, berbuat zalim? Maka apa kata Rasul? Tasma' wa tuti. Tetap engkau dengar dan taati. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha malak, meskipun diambil hartamu, dirampas, dipukul punggungmu, isma' wati, tetap dengar dan taat. Ini harus dipahami. Yang penting dia muslim, dia punya kekuasaan, maka dialah namanya ulil amri minkum, yang wajib dibaiat, didengar, ditaati, dihormati, tidak boleh caci maki dan seterusnya tadi. Ya. Kalaupun dia orang yang saleh, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, ini masalah ya yang merupakan nurun ala nur, ya. Cahaya di atas, cahaya kebaikan di atas kebaikan. Ya. Ini yang harus dipahami. Apapun keadaannya, selama dia masih muslim, tetap wajib dipraktekkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadapnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Bapak Suherlan di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau kita melihat ketidakadilan? Apakah kita harus sabar juga Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Seperti yang kita sampaikan tadi, kita dalam beragama ini, dalam berakidah ini, tidak lain tidak bukan hanya mengikut apa yang Rasul ajarkan. Ahlussunnah, al-jamaah, al-firqatun najiyah, ciri mereka kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul, kemana sunnah itu berputar. Itu namanya Ahlussunnah, itu namanya al-firqatun najiyah, itu namanya as-salafiyun. Hanya mengikut saja. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, inna nattabi wa la nabtadi. Kita hanya mengikut, ittiba, tidak membuat bid'ah. Kalau ada pemimpin yang tidak berbuat adil, pemimpin yang berbuat zalim, maka Rasul sudah memberikan jalan keluarnya, sikap yang terbaik. Rasul mengatakan tadi, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disukai, maka falyasbir, bersabar, tahan lisan, jangan mencaci maki, tahan anggota badan, jangan berbuat yang tidak Allah ridhoi. Ya, bersabar. Kemudian kalau ulama ada yang sanggup untuk menasihati mereka, maka mereka menasihati. Kalau tidak, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ada tidak keadilan, bukan mencaci makinya, memprovokasi massa, na'udzubillah min dzalik. Ada ucapan yang indah dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, innan nasa idza ubtulu min qibali sultanihim fasabaru ma labithu an yarfa'u dzalika anhum. Sesungguhnya manusia ketika ditimpa musibah berupa pemimpin yang zalim, lalu mereka bersabar, maka demi Allah, Allah akan segera mengentaskan musibah itu dari mereka. Walakinnahum yafza'una ila sayf. Namun kebanyakan orang lebih suka menghunuskan pedang.
Fa wallahi ma ja'u biyaumin khairan qat. Maka demi Allah, kalau mereka menghunuskan pedang, memberontak, mereka tidak akan bisa mendatangkan hari yang lebih baik daripada sebelumnya. Seperti yang kita sampaikan tadi, berapa banyak negara kaum muslimin, terutama di Timur Tengah, ketika terjadi pemberontakan, mereka tidak sabar terhadap kezaliman pemimpin. Maka apa yang terjadi? Kekacauan yang lebih dahsyat daripada kezaliman pemimpin tersebut. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas masalah nahi mungkar, bahwasanya nahi mungkar itu dilarang kalau mendatangkan kerusakan yang lebih besar. Kemudian beliau contohkan di antaranya mengkritik ataupun memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, meskipun dengan niat nahi mungkar, itu kemungkarannya lebih dahsyat, maka itu terlarang. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Roja dan pendengar Roja rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat bagaimana Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad rahimahullah, menghadapi pemimpin yang dolimnya luar biasa, yang waktu itu membuat undang-undang kufur besar yang mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Khalifah Al-Ma'mun pada waktu itu. Siapapun yang tidak mengikuti keyakinan Al-Quran makhluk, maka akan dipenjara. Banyak ulama dipenjara, bahkan yang mati. Dan di antara yang disiksa adalah Imam Ahmad rahimahullah. Bahkan tidak hanya sampai pada kekhalifahan Ma'mun saja, khalifah setelahnya, Al-Wasiq. Kemudian setelahnya, 3 kekhalifahan beliau disiksa. Gara-gara beliau berpegang teguh dengan akidah Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Beliau disiksa. Namun ketika ada orang-orang datang kepada beliau yang mungkin ingin untuk mengkudeta, ingin untuk melawan kezaliman, ketidakadilan, apa kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan isbiru, bersabarlah. Ya. Beliau mengatakan alaikum bil ingkar fi qulubikum, ingkari dengan hati kalian. Wala tasfiku dima'akum ma'a dima'ihim, jangan kalian menumpahkan darah kalian bersama darah mereka. Namun bersabarlah. Ini sikap ahli sunnah wal jamaah. Ini yang Rasul ajarkan kepada kita semuanya. Jangan kita mengekor kepada hawa nafsu. Jangan kita ikut-ikutan orang-orang yang jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, yang lain? Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak Suherlan yang berada di Cianjur. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, di zaman modern saat ini, seorang memiliki kemudahan untuk berkomunikasi dengan seorang pemimpin. Dan sebenarnya bagaimana sikap bijak kita apabila melihat pemimpin melakukan suatu kesalahan? Apakah boleh menyampaikannya secara langsung di media sosial atau bagaimana Ustaz? Syukran. Jadi kaidahnya seperti tadi, bahwasanya menasihati pemimpin harus dengan cara yang lemah lembut dan di hadapannya berduaan dengan pemimpin tersebut. Bukan di medsos kemudian semua orang tahu apa saja kezaliman-kezalimannya ataupun aib-aibnya. Kata para ulama, kita saja tidak mau aib-aib kita disebarluaskan di hadapan umum, apalagi pemimpin kaum muslimin. Maka sekali lagi, kalau kita mengaku pengikut Rasul, mengaku ahli sunnah wal jamaah, ini ajaran Rasul, ajaran ahli sunnah wal jamaah. Rasul sekali lagi mengatakan, man aroda an yansaha lidhi sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Walakin ya'khud biyadi, namun ambillah tangannya, berduaan dengannya. Fa in qabila fadzak wa illa qad kana ladhi adda alaih. Jika tidak, kalau diterima itu alhamdulillah, kalau tidak diterima nasihat tersebut,
gugur kewajiban. Fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu ta'ala alam. Baik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, bagaimana dengan seorang yang diamanahkan suatu jabatan yang bagus dari suatu lembaga atau perusahaan, akan tetapi orang tersebut menilai bahwa dirinya tidak sanggup menjalankan amanah tersebut? Apakah boleh menolak amanah jabatan itu dan bagaimana hukumnya dalam Islam? Syukran. Nah, ini termasuk yang langka ya, orang-orang yang tidak mau mendapatkan kedudukan dalam urusan dunia. Padahal banyak orang-orang yang berebut urusan dunia. Bahkan kalau kita lihat di satu kantor perusahaan, kadang istilahnya main sikut-sikutan. Ya, tidak ingin ada yang menyainginya. Ya, kalau ada orang yang Masya Allah, dia tahu dirinya tidak sanggup mendapatkan kedudukan tersebut, ya, maka boleh dia untuk menolaknya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Orang itu lebih tahu tentang dirinya. Ya, maka boleh-boleh saja menolak kedudukan atau jabatan tersebut kalau dia betul-betul merasa tidak sanggup. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini, dan mungkin sebagai penutup atau ikhtitam, tafadhol Ustaz. Dari kajian kita pada siang hari ini, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin ini sebetulnya sudah terang benderang, sungguh sangat jelas. Cuma karena banyak orang-orang yang tidak paham, bahkan yang mengaku Ahlussunnah pun masih saja ikut-ikutan ajaran kelompok Khawarij dengan mengkritik pemimpin di hadapan umum, mencela pemimpin dan sebagainya. Maka sekali lagi ingat bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan akidah Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW, terutama tentang pemimpin kaum muslimin. Orang itu bisa keluar dari Firqatun Najiyah, keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah kalau menyimpang dalam masalah aslun, pokok atau prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya masalah pemimpin kaum muslimin. Dan ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Roja, pendengar di Roja rahimani wa rahmakumullah, salah satu kiat menggapai keamanan kata para ulama yaitu dengan kita senantiasa bersatu di bawah pemimpin kaum muslimin dalam kebaikan, dalam mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keamanan fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah menjadikan negeri kita negeri yang aman, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada pemimpin kaum muslimin, terutama di negeri yang kita cintai ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.